wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan versi-versi Android dan apa saja fitur-fitur yang ada di dalam Android tersebut. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, yang pertama, pengertian Android. Android merupakan salah satu sistem operasi atau operasi sistem berbasis mobile yang sangat banyak digunakan sekarang ini, utamanya pada telepon pintar atau smartphone ataupun tablet. Sejak diperkenalkan tahun 2007, Android mempunyai beberapa varian atau versi. Yang terbaru adalah versi OS Android 10 yang diperkenalkan pada 3 September 2019 lalu. Adapun pengertian Android adalah sistem operasi yang dirancang oleh Google dengan basis kernel Linux untuk mendukung kinerja perangkat elektronik layar sentuh seperti tablet atau smartphone. Kemudian ada versi dan fitur-fitur Android. Yang pertama, Android Alpha. Versi Android Alpha ini pertama kali dirilis pada September 2008 dan tidak ditunjukkan untuk kebutuhan komersial. Walaupun belum dirilis secara komersial, versi Android ini telah dilengkapi fitur-fitur dukungan akses web browser. Fitur-fiturnya ada Android Market, penjelajah web, hub icon, server URL web, Google fitur, dan aplikasi lainnya. Selanjutnya, ada Android Beta. Setelah beberapa bulan, versi Android Beta diluncurkan pada tanggal 9 Februari 2009. Sama seperti pendahulunya, yakni Alpha, versi Android belum dirilis secara komersial, hanya diperuntukkan untuk satu perangkat. Yang ketiga ada Android CapCut. Barulah pada tanggal 30 April 2009 Android versi Android CapCut yang diperkenalkan secara komersial. Versi CapCut merupakan generasi pertama yang dirilis secara komersial dan berawal dari sinilah Android mulai menggunakan nama makanan manis kepada setiap versi Android yang dirilisnya. Selanjutnya ada Android Donut. Versi pembaruan Android berikutnya adalah versi 1.6 Donut yang dirilis pada tanggal 15 September 2009. Pada versi Donut ini, Android menambahkan beberapa fitur seperti persentase daya baterai, dukungan gestur, fasilitas pencarian di Android Market atau yang sekarang kita kenal dengan Play Store. Selanjutnya, Android Eclair. Setelah sebulan, Android melakukan pembaruan kembali untuk memperbaiki bug dan memperkaya fiturnya, tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2009. Selanjutnya ada Android Froyo. Pada tanggal 20 Mei 2010, Android kembali meluncurkan versi terbarunya, yaitu versi Froyo. Pada versi Froyo ini, Android sudah mulai dikenal luas oleh vendor atau pabrikan ponsel. Lalu Android Fingerprint. Pada versi ini tidak bisa diragukan lagi, Android telah menjadi sistem operasi mobile yang populernya kerjasama dengan pabrik Samsung dalam membuat produk Samsung Galaxy Series semakin menambah kepopuleran Android versi 2.3. Fingerprint dirilis pada tanggal 6 Desember 2010 dengan menambahkan beberapa fitur seperti dukungan fitur copy atau paste dengan memilih kata melalui layar yang ditekan serta dukungan beberapa sensor lainnya. Kemudian Android Honeycomb. Versi Android berikut adalah 3.0 Honeycomb yang diperkenalkan pada tanggal 22 Februari 2011. Versi Android ini dikhususkan untuk perangkat tablet PC dengan membawa beberapa fitur yang ditunjukkan untuk komputasi bisnis pada tabel.
Lalu Android es krim sandwich. Tepat pada tanggal 19 Oktober 2011, Android kembali meluncurkan versi terbarunya 4.0 es krim sandwich. Versi ini membawa fitur yang dimiliki oleh Honeycomb untuk bisa berjalan pada smartphone yang sebelumnya hanya ditunjukkan untuk tablet PC. Selanjutnya, Android Jelly Bean. Android 4.1 Jelly Bean dirilis pada tanggal 27 Juni 2012. Pengembangan versi Jelly Bean lebih berfokus terhadap peningkatan performa tampilan antarmuka. Fitur terbaru yang disematkan pada versi Jelly Bean adalah keyboard yang bisa dikonsumisasi oleh pengguna dan dukungan gestur pada keyboard UI yang lebih smooth. Dukungan tampilan nirkabel, widget yang bisa diatur dan sesuaikan ukurannya. Lalu ada Android KitKat. Nah, nama KitKat dipilih Android untuk digunakan pada versi terbarunya, yaitu versi 4.4 yang diresmikan pada tanggal 31 Oktober 2013. Pada versi ini, Android meningkatkan optimalisasi dengan memberikan fitur yang lebih baik. Lalu ada Android Lollipop. Versi Android selanjutnya adalah versi 5.0, yakni Lollipop, yang dirilis pada tanggal 25 Juni 2014. Pada versi ini, Android tidak hanya menjadi sistem operasi pada perangkat smartphone, namun juga telah berjalan pada perangkat mobile lainnya seperti Android TV dan juga Google. Lalu ada Android Marshmallow. Diperkenalkan pada tanggal 5 Mei 2015. Fitur yang dibawa oleh versi Android Marshmallow adalah dukungan sensor sidik jari untuk mengakses smartphone. Selanjutnya ada Android Nougat. Diperkenalkan pada tanggal 19 Oktober 2016. Android 7.0. Nougat berfokus pada peningkatan performa user interface sehingga lebih intuitif dan penggunaan aplikasi secara bersamaan lebih banyak pada fitur multi-window. Selanjutnya ada Android Oreo. Nama Oreo dipilih Android untuk dilakukan pada versi Android 8.0 yang diluncurkan pada bulan Agustus 2017. User interface pada Android Oreo lebih simpel agar memudahkan dalam mengakses aplikasi. Lalu Android P. Android 9.0 P merupakan versi Android terbaru yang dirilis pada bulan Agustus 2018. Fitur unggulan yang dimiliki oleh versi 9.0 P ini adalah kemampuan atau kecerdasan buatan. Lalu ada Android 10. Nama Android berikutnya yang paling terbaru tidak diberi nama seperti pendahulunya yang berkaitan dengan makanan manis. Versi Android terbaru diberi nama Android 10 untuk memperingati bahwa Android telah mencapai satu dekade secara komersial. Versi Android 10 lebih berfokus pada penyempurnaan mode malam atau gelap serta peningkatan fitur tone amplifier untuk mengatur kualitas audio. Selanjutnya ada Android 11. Android adalah rilis utama K11 dan versi K18 Android. Sistem operasi telepon genggaman yang dikembangkan oleh OpenFish yang dipimpin oleh Google. Selanjutnya ada fitur-fitur Android 11, yaitu melihat riwayat notifikasi, yang kedua notifikasi yang dikumpulkan, yang ketiga screen recorder, yang keempat rekomendasi aplikasi, yang kelima pengontrol smartphone, yang keenam mode do not disturb, yang ketujuh aplikasi permission, yang ke-8 media control, yang ke-9 ebook baru, yang ke-10 dark theme, 11 mengubah ukuran picture in picture, yang ke-12 screenshot panjang, ke-13 notifikasi prioritas